Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita cek dulu apakah ada kawan kita yang tidak hadir atau tidak. Aulia, mana Aulia? Aulia Rizaldin. Oh, Rizaldin Nauli, Rizaldin Dasopang ya, ada dua Rizaldin ya. Kemudian Siti Maryam. Siti Maryam. Kawan kita mana satu lagi? Siti Desima. Sakit dia, Pak. Sakit ya? Ya. Berarti kita hari ini untuk melanjutkan perkuliahan kita minggu yang lalu, kita hari ini judulnya adalah manajemen bimbingan konseling. Baik, perlu kita ketahui bahwa manajemen itu berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau kita tinjau dari segi bahasa, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris. Apa itu? To manage. To manage artinya ya. To manage ini memiliki 11 pengertian. Yang pertama adalah mengelola, yang kedua memimpin, yang ketiga menyelenggarakan, yang keempat menyelenggarakan sudah mengendalikan, kemudian berikutnya adalah mengemudikan, mengatur, dan menjalankan. Kemudian, apakah hanya di situ tentang manajemen ini? Tidak. Nah, ditinjau dari segi bahasa, to manage itu secara bahasa Inggris to manage. Kalau ditinjau dari bahasa Latin, ini adalah mano, artinya mano. Mano itu artinya adalah tangan, sehingga menjadi manus. Manus artinya bekerja menggunakan tangan, bekerja menggunakan tangan. Sehingga jika digabung masuklah imbuhan enjer, bekerja berkali-kali menggunakan tangan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen itu adalah bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan. Artinya dalam sebuah konteks, dalam sebuah institusi, dalam sebuah struktur, tidak mungkin satu pemimpin bisa bekerja sedetail mungkin tanpa menggunakan tenaga dan kekuatan ataupun daya orang lain. Contoh yang paling mudah, institusi kita, UIN kita, pasti ada pemimpinnya. Yang pertama adalah rektor. Kemudian pasti ada yang membantu pekerjaan rektor. Apa itu? Secara struktural, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3. Begitu juga sampai ke bawah, setiap fakultas ada pimpinan yang lain. Pimpinan fakultas namanya yaitu dekan. Ada wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3. Artinya apa? Penjelasan ini ada hubungannya dengan to manage tadi, untuk mengendalikan, untuk mengelola, untuk menyelenggarakan semua kegiatan di instansi atau di institusi ini tentu harus menggunakan tangan-tangan orang lain, sehingga tujuan dari pekerjaan itu bisa tercapai, bisa fokus arahnya, sehingga memudahkan untuk mencapai sasaran yang tepat secara efektif dan efisien. Kemudian pengertian manajemen BK ini secara istilah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
evaluasi layanan bimbingan dan konseling secara sistematis. Kemudian setelah sistematis dan dilakukan secara berkesinambungan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Kenapa? Agar tujuan pendidikan itu, agar tujuan layanan bimbingan itu tercapai secara optimal. Kemudian tujuannya, apa tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling. Bayangkan kita berjalan tanpa tujuan, apakah meningkat enggak hasil? Hasil apa? Hasil tenaga kita pasti berkurang tanpa tujuan. Ini agar tidak menguras tenaga sebanyak mungkin, dibuatlah tujuannya. Apa tujuannya? Itu adalah meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling. Kemudian yang kedua adalah menjamin layanan bimbingan konseling. Kenapa? Agar berjalan sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia bimbingan konselingnya yang sosial, berarti kebutuhan masyarakat atau non formal atau non pendidikan ya. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya bimbingan konseling. Apa saja unsur-unsur BK? Ada beberapa unsur BK. Yang pertama adanya konselor, ada konselor. Kemudian ada sarana. Di sarana itu apa isinya? Ada konseling center, ada ruangan bimbingan kelompok, ada ruangan konseling kelompok, ada sarana-sarana di sana ya. Kemudian waktunya juga efektif digunakan waktu itu jika ada tujuannya. Kemudian yang terakhir, tujuan manajemen bimbingan konseling adalah mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, fungsi manajemen BK, fungsi manajemen bimbingan konseling. Kalau kalian pernah membaca buku Uman Suherman, beliau mengutip bahwa aspek dan fungsi manajemen itu ada empat. Yang dikutip dari bukunya George Cherry. Nah, di situ ada singkatannya POAC ya, POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Apa itu planning? Planning itu adalah perencanaan, di mana perencanaan itu adalah menyusun program layanan bimbingan konseling berdasarkan kebutuhan. Yang kedua adalah pengorganisasian, menata struktur pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Next, langkah-langkah penyusunan program BK. Ini ada 5 langkah-langkah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan siswa. Itu sama dengan, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah need assessment. Kemudian penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang. Sudah paham itu? Ada laporan harian, ada laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Sudah di situ mencakup jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian implementasi program. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Semua laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan itu ada evaluasinya. Kemudian evaluasi manajemen BK ada 4, yaitu dari segi input, yaitu ketersediaan sarana, adanya konselor, dan adanya dana. Kemudian ada proses kesesuaian pelaksanaan layanan dengan rencana. Yang ketiga, output, yaitu dampak layanan terhadap perkembangan siswa. Yang terakhir adalah outcome. Apa itu outcome? Efektivitas layanan dalam mendukung tujuan pendidikan. Perlu kita ketahui juga tentang masalah umum dalam manajemen BK ini
Ada 4 masalah umum dalam manajemen BK. Yang pertama, kurangnya pemahaman layanan BK di kalangan guru dan orang tua. Yang kedua adalah kekurangan tenaga konselor. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang terbatas. Dan yang terakhir adalah beban administratif konselor. Oke, adik-adik semua sudah dijelaskan tadi mengenai manajemen bimbingan konseling. Bapak ingin membuat tugas kepada adik-adik 1 kertas 2 orang. Silakan ditulis di sini apa itu arti to manage ya. 1 kertas 2 orang. Tulis 1 kata tentang to manage. Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, silakan dideskripsikan apa yang Anda tulis. Singkat, padat, jelas. Silakan. Dari mana? Ada mengelola, memimpin. Nah, tadi disebutkan ya di awal. Nah, silakan. Siapa? Silakan. Jadi to manage itu adalah pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu ya. Yang singkat-singkat. Waktu manage pengelolaan waktu agar terarah dengan baik, fokus ya. Iya. Agar fokus tidak bertele-tele. Apalagi? Silakan kelompok lain. Silakan Mas. Apa yang ditulis? Mengelola, memimpin. Apa yang dipimpin? Misalnya satu acara dipimpin ya kan? Agar acara ini tidak amburadul, tentu harus ada pemimpin acara. Apa lagi? Mengendalikan. Mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Misalnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, dalam suatu lembaga atau institusi pasti ada diperlukan beberapa tangan. Ya. Jadi si pemimpin ini harus mengendalikan tangan-tangan dia tersebut supaya terkendali, supaya dia bisa supaya tujuan yang ingin dicapai itu tercapai dengan maksimal. Ya, semua jawabannya adalah bagus. Aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, itu saja. Semoga pertemuan kita ini menambah wawasan dan keilmuan kita. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.